Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NIM 220204174 dari Informatika A akan menjelaskan tentang Arduino. Ya, Arduino ada banyak macam versinya seperti Arduino Nano, Uno, Mega, Pro. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah Arduino Uno. Uno berasal dari bahasa Italia yang artinya adalah satu. Ini menandai peluncuran software Arduino IDE. Nah, ini adalah tampilan Arduino Uno R3. Nah, saya akan menjelaskan port-port pada Arduino ini. Nanti akan muncul tanda penandanya satu persatu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah power USB. Power USB digunakan untuk mensuplai daya atau data yang dari komputer. Bisa juga jika program sudah masuk dan ingin menjalankan, jika tidak ingin menggunakan komputer juga bisa menggunakan yang lainnya. Bisa menggunakan, contohnya bisa menggunakan kepala charger HP ya. Oke, yang selanjutnya adalah crystal oscillator. Crystal oscillator digunakan untuk mengirim atau membuat data dari board ke microcontroller. Jumlah cetak datanya adalah 16.000 kHz atau MHz. Selanjutnya, voltage regulator. Voltage regulator digunakan untuk menstabilkan daya dari power jack ya, dari power jack ini. Power jack digunakan untuk mensuplai daya jika tidak ingin menggunakan power USB. Daya yang masuk adalah 5 volt sampai 12 volt. Selanjutnya, pin reset. Pin reset ini untuk mereset program pada board Arduino ini. Bisa juga menggunakan di jumper ya, dihubungkan dari pin reset ini ke ground ini, maka program akan langsung reset. Selanjutnya adalah pin power 3 volt. Ini digunakan untuk komponen yang tegangannya 3 volt ya. Nah, pin button reset ini digunakan sama seperti pin reset ini. Jika menggunakan ini langsung saja tekan yang ini ya, klik, nah itu akan muncul. Nah, selanjutnya adalah pin 5 volt. Pin 5 volt ini bisa juga disebut pin VCC. Itu digunakan untuk komponen yang tegangannya 5 volt. Oke, selanjutnya pin ground. Pin ground ini digunakan untuk akhir jalur arus listrik atau minusnya. Selanjutnya adalah pin VIN atau kepanjangannya voltage in. Digunakan untuk menambahkan daya yang masuk. Nah, bisa ini jika tidak ingin menggunakan kedua ini ya, power jack atau power USB. Daya yang masuk adalah 5 volt. Selanjutnya adalah pin analog. Pin analog digunakan untuk membaca sensor seperti sensor gas, sensor jarak, sensor ya yang masih banyak lah. Diubah dari nilai digital, pin ini memanfaatkan ADC ya. Singkatan dari ADC adalah analog to digital converter pin. Berfungsi sebagai pin input atau output digital. Ini merupakan sirkuit elektronik yang berfungsi mengubah sinyal analog ke digital. Adanya ADC ini perangkat digital yang bisa mengukur sinyal analog. Contoh dari ADC adalah VoIP atau Voice over IP di tiap smartphone. Contohnya punya
Mikrofon yang mengkonversikan gelombang suara menjadi tegangan analog lewat perangkat ADC ini, yang mengkonversikan data yang dikirim ke pengirim melalui internet. Selanjutnya, IC microcontroller ATmega 328P. Ini adalah otak dari Arduino untuk mengatur pin-pin pada board Arduino. Selanjutnya, pin ICSP, singkatan dari Circuit Serial Programming, diambil dari header program dan sistem ada BP-nya dan digunakan memprogram firmware pada Arduino. LED indikator ini untuk menandakan bahwa Arduino sudah disuplai daya, jadi akan hidup di sini ya. Selanjutnya, LED RX dan TX. Dua LED ini berkedip saat program berjalan. Lampu TX menyala berarti ada program sedang berjalan dalam serial. Jika TX yang menyala itu berarti menandakan bahwa sedang berjalan pengiriman data dalam komponen. Selanjutnya, pin I/O atau input output digital. Tegangan dalam 1 bit, misalnya 1 sampai 6 pada Arduino ini digunakan untuk mengkonfigurasikan sebagai input atau output tegangan untuk pengguna. Pin yang ada tandanya minusnya ini, nah ini seperti ini, adalah pin PWM atau surat modular, artinya digunakan untuk mengatur tegangan output, bisa mengatur terang lampu dan mengatur kencangnya kipas, itu mengatur dayanya lah. Yang terakhir, pin RF digunakan sebagai regimen, mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Nah, jika tidak memiliki alat-alatnya atau portnya, kita bisa menggunakan software ya. Nah, saya di sini menggunakan FreeSync. Nah, ini adalah tampilan awal dari FreeSync ya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, kita mencari-cari aja di sini. Nah, port, nah di sini kita cari saja. Nah, ini di sini sudah lumayan lengkap ya, seperti LCD terus dan masih banyak yang lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.